Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haridor Insan dengan NIM 18.01.013.018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar berbasis web pada bagian sekretariat Badan Pendapatan Daerah Sumbawa untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang dimana kantor Badan Pendapatan Daerah Sumbawa ini adalah kantor dinas yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, dan dalam hal itu pasti membutuhkan sistem yang terkomputerisasi agar semua pekerjaan lebih mudah dan cepat. Namun, pada bagian sekretariat ini masih belum menggunakan sistem komputerisasi dalam mengolah datanya, seperti pada pengolahan data surat masuk dan surat keluar ya, yang dimana masih menggunakan penginputan secara manual, yaitu ditulis dalam buku besar sebagai tempat pencatatan surat masuk maupun surat keluar, dan belum menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya yang dapat membantu pencatatan terkomputerisasi dan lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, dan dalam proses pencarian suratnya juga yang kurang cepat dapat menghambat kinerja pegawai sehingga memakan waktu. Jika penginputan surat masuk maupun surat keluar sudah menggunakan aplikasi, maka proses yang dilakukan pegawai dari Bapenda jauh lebih mudah sehingga tidak perlu membuka buku besar dan membolak-balikkan kertas lagi. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang terjadi di sini. Nah, dari uraian latar belakang yang tadi, studi kasus telah dilakukan bahwa bagian sekretariat ini membutuhkan aplikasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar untuk menyimpan dan mengolah data agar proses pencairan data yang diinginkan bisa mudah ditemukan dan proses penginputan datanya pun akan lebih mudah. Lanjut ke identifikasi masalah yang tadi. Nah, jadi dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dalam penginputan data surat masuk dan surat keluar masih secara manual. Kedua itu proses pencarian surat yang kurang cepat dapat menghambat kinerja pegawai. Ketiga itu masih menggunakan buku besar dalam proses penyimpanan sehingga mudah rusak. Dan next, ada batasan masalah di sini. Sehubung dengan luasnya pembahasan yang ada, maka saya sebagai penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar proses pembuatan laporan penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Nah, batasan masalah tersebut adalah sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar berbasis web pada bidang sekretariat Badan Pendapatan Daerah Sumbawa menggunakan bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL. Nah, lanjut ke maksud penelitian yang saya lakukan ini. Yang pertama itu adalah untuk yaitu ingin merancang sebuah sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar berbasis web di Badan Pendapatan Daerah Sumbawa. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yaitu membangun sebuah sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar berbasis web di Badan Pendapatan Daerah Sumbawa yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan karyawan. Nah, kegunaan hasil penelitian. Di sini kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai alat untuk mempermudah bagian sekretariat dalam mengelola data surat masuk maupun surat keluar agar dapat meningkatkan kualitas kinerja di kantor. Kerangka acuan kerja. Nah, di sini saya memulai yang pertama itu saya melakukan pengumpulan data, yang kedua transformasi data, 3 analisa data, 4 perancangan sistem, 5 pembangunan sistem, 6 uji coba sistem, dan 7 implementasi sistem. Nah, landasan teori di sini saya ambil ada banyak sekali, ada yang saya disebut website, MySQL, PHP, database, surat masuk, surat keluar, CSS. Saya juga menggunakan WML, di mana itu ada use case diagram dan activity diagram dan class diagram. Nah, pendekatan masalah, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris. Nah, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Data dan informasi yang diperlukan. Nah, di sini kita memerlukan data primer dan data sekunder.
Sumber data dan informasi. Dalam penelitian ini, data yang berasal dari sumber data primer dan data sekunder, yang dimana sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan kepada pegawai di bidang sekretariat. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen meliputi arsip-arsip terkait data, surat masuk dan surat keluar. Nah, teknik pengumpulan data dan informasi. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua wawancara, tiga dokumentasi. Instrumen penelitian. Nah, di sini melakukan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Di sini ada lokasi penelitian. Nah, yang di dalam membangun sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar. Lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini yaitu di kantor Badan Pendapatan Daerah Sumbawa yang berlokasi di Jalan Hasanuddin nomor 1, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadwal pelaksanaan. Dalam membangun sistem informasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar, telah tentang waktu baik penulis menyelesaikan penelitian ini yaitu selama 1 bulan dari bulan November hingga Desember 2021. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana ada rancangan sistem usulan. Nah, di mana sebelum memulai rancangan sistem usulan, kita harus mengetahui alur kerja sistem yang berjalan pada proses surat masuk dan surat keluar. Nah, yang dimana di sini kita bisa lihat alur kerja sistem yang berjalan pada proses surat masuk dan surat keluar. Nah, yang pertama kita lihat gambar flow map sistem berjalan untuk surat masuknya, yang dimana berdasarkan gambar yang pertama untuk surat masuk, penjelasannya itu yang pertama, surat yang masuk pada kantor Badan Pendapatan Daerah Sumbawa akan dicatat di dalam buku agenda. Surat masuk, surat dibuatkan lembar disposisi. Setelah dibuatkan lembar disposisi, bagian persuratan menyerahkan surat masuk kepada manajer untuk dilihat. Manajer menyerahkan kembali surat masuk ke bagian persuratan untuk digabungkan dengan surat lainnya yang terkait dan disimpan ke dalam map owner. Nah, selanjutnya itu ada juga flowchart atau flow map sistem yang berjalan untuk proses surat keluarnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, yang di pertama itu surat keluar pada Badan Pendapatan Daerah Sumbawa. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dimulai dari pembuatan surat oleh petugas persuratan. Surat diserahkan kepada kepala atau manajer untuk diperiksa dan ditandatangani. Yang ketiga itu surat yang telah ditandatangani diberikan lagi kepada bagian persuratan untuk dicatat. Setelah dicatat, surat dikeluarkan jadi 2 file, yaitu surat keluar dan salinan surat keluar. Yang kelima itu salinan surat keluar simpan sebagai arsip oleh bagian persuratan dan surat keluar diserahkan kepada instansi atau perusahaan lain. Nah, next, masih di hasil dan pembahasan, yang dimana ini adalah rancangan sistem usulan. Rancangan sistem yang diusulkan untuk surat masuk dan surat keluar bisa dilihat di flow map. Saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu admin melakukan login. Jika berhasil login akan masuk pada dashboard, dan jika tidak akan tetap masuk di form login. Nah, yang kedua itu ada admin memilih menu surat masuk atau surat keluar. Yang ketiga, admin menginput surat masuk atau surat keluar. Yang keempat itu surat yang sudah diinput masuk ke dalam database aplikasi dan selesai. Nah, itu yang selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sistem. Nah, di mana di sini usernya itu adalah pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Sumbawa di bidang sekretariat. Nah, kebutuhan itu ada melakukan login, entry surat masuk, entry surat keluar, dan agenda dari surat dan referensi kode surat. Nah, lanjut ke hasil pembahasan. Nah, perancangan sistemnya. Nah, perancangan sistem yang saya buat menggunakan UML, yaitu use case diagram dan activity diagram, yang dimana kita bisa lihat di sini use case diagramnya. Pegawai menjadi aktor utama di sistem ini karena hanya admin yang akan menjelaskan sistem informasi ini, mulai dari entry surat masuk, entry surat keluar, agenda dari si surat, referensi surat, dan itu semua akan bisa dilakukan apabila admin sudah berhasil login. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke activity diagram.
Nah, di sini kita bisa lihat activity diagram login dari gambar ini akan menjelaskan bagaimana aktor utama atau user melakukan proses pertama sistem, yaitu masuk ke halaman utama sistem informasi. Yaitu yang kedua itu adalah untuk activity diagram halaman utama atau dashboardnya. Nah, gambar ini menjelaskan tentang menu di halaman utama yang berisi surat masuk, yaitu tempat menambahkan surat masuk, kemudian begitu juga dengan surat keluar, yaitu tempat menambahkan data surat keluar yang akan dikirim. Selanjutnya agenda, tempat menambahkan agenda-agenda agar diingat. Selanjutnya referensi untuk kode surat, dan semua menu tersebut bisa melakukan tambah data, simpan data, edit data, dan menghapus data. Nah, kita lanjut. Di sini ada activity diagram surat masuk. Nah, dari gambar tersebut, activity diagram surat masuk menunjukkan aktiviti dari proses surat masuk. Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama dan admin akan memilih menu transaksi surat selanjutnya. Sistem akan menampilkan dua pilihan, yaitu surat masuk dan surat keluar, dan admin memilih surat masuk. Kemudian sistem akan menampilkan form untuk mengisi data surat masuk. Setelah selesai menginput, admin bisa menyimpan dengan menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan memproses dan memiliki dua kemungkinan, antara berhasil yang tersimpan atau gagal kembali ke form tambah data. Nah, selanjutnya itu activity diagram surat keluar. Nah, yang dimana dari gambar tersebut menunjukkan activity dari disposisi surat keluar. Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama dan admin akan memilih menu transaksi surat. Selanjutnya sistem akan menampilkan dua pilihan, yaitu surat masuk dan surat keluar, dan admin memilih surat keluar. Kemudian sistem akan menampilkan form untuk mengisi data surat keluar. Setelah selesai menginput, admin bisa menyimpan dengan menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan memproses dan memilih dua kemungkinan, antara berhasil disimpan atau gagal, dan kembali ke form tanpa data. Nah, kita lanjut ke activity diagram agenda surat. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan aktiviti dari agenda surat masuk. Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama dan admin akan memilih menu buku agenda. Kemudian sistem akan menampilkan form untuk mengisi data tanggal. Setelah selesai menginput, admin bisa mencari dengan menekan tombol menampilkan. Kemudian sistem akan memproses dan memiliki dua kemungkinan, antara ada data dan atau tidak ada data. Selanjutnya itu ada activity diagram referensi kode surat. Nah, bisa lihat tunjukkan activity diagram dari referensi setelah masuk ke menu utama, admin bisa memilih menu utama dan mengisi form referensi surat. Setelah selesai menginput, admin bisa menyimpan dengan tekan tombol simpan, dan sistem memiliki dua kemungkinan, berhasil menyimpan atau kembali ke form tambah data. Nah, selanjutnya itu ada kelas diagramnya. Nah, di sini kita bisa lihat kelas diagram. Nah, dari gambar tersebut menjelaskan tentang kelas diagram. Bisa juga disebut atau relasi basis datanya. Dan di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel surat masuk, disposisi, surat keluar, set, user, klasifikasi, dan instansi. Dan data kelas diagram sudah disesuaikan dengan data dari ERD yang telah dibahas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan basis data juga. Nah, di sini entity relationship diagram ERD. Nah, itu untuk menggambarkan interaksi dari relasi antar jenis entitas dalam sistem. Nah, berikut adalah penggambarannya. Kita bisa lihat gambar tersebut menjelaskan bahwa ERD dari aplikasi ini memiliki 7 entitas. Diantaranya ada instansi, user, set, klasifikasi, surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.